Saya ada di pintu selatan, saudara. Ini pintu selatan masuk ke dalam Jakarta International Stadium, dan saya mau menuju ke perkampungan warga yang ada di belakang sana. Bisa masuk ke dalam JIS, tapi ini digembok ya. Kalau informasi yang saya dapat dari warga, akses ini hanya diperuntukkan dalam keadaan darurat saja. Pun saya coba untuk minta izin bisa memarkirkan kendaraan di dalam sini untuk bisa mengakses ke perkampungan warga ini, tidak bisa. Nah, ini juga sedianya disediakan sebagai pintu keluar timur. Harusnya bisa lewat di sini begitu. Ini tapi masih terhalang karena masalah pembebasan lahan warga di sini. Kita coba untuk dapat informasi lebih banyak soal warga yang ada di sini. Pak, nih lu. Bapak rumah di sini? Iya. Punya sertifikatnya? Belum, ini kan Jadi tanah begitu aja. hanya menggunakan saja? Iya, betul. Tinggal di sini udah berapa lama tuh, Pak? Setelah gusuran dari situ. Oh, Bapak dulu rumah di dalam situ juga, Betul. terus gusur di sini. Iya. Ini kan juga mau digusur kan untuk pembangunan JIS? Saya belum tahu pasti kapan, kan belum tahu. Oh, dia ini jadi pintu untuk pintu keluar ya? Gitu kan. Jadi ini berapa banyak warga yang memilih untuk tinggal di sini setelah penggusuran di sana, Pak? Di sini kurang lebih ada sekitar 5-6 keluarga lah. 5-6 keluarga Iya. yang tinggal. Berarti yang lainnya Aha. itu memang sudah tinggal di sini dari dulu? Bukan dari dulu juga. Sini kan pernah digusur juga gitu dulu. Oke. Nah, lalu ketika gusur tidak dibangun-bangun lagi sama pemerintah, difungsikan lagi sama warga. Akhirnya warga balik lagi? Iya. Tinggal lagi di sini? Ah. Oke. Nah, Pak Paul dulu waktu di sana itu aktivitasnya apa? Bimbel dengan belajar buat anak-anak SD, juga SMP. Nah, tiba-tiba ada penggusuran. Nah, kami mikir juga agar anak-anak ini mesti Iya. mengerti tentang pendidikan kan. Akhirnya? Nah, aku cari lagi. Di sinilah? Nah, Di dapat di dapat. sini, iya. Oke. Dulu rumah Pak Paul yang di JIS begini juga? Enggak, bagus banget. Berapa luasnya waktu itu, Pak Paul? Luasnya sih nggak terlalu luas, tapi cuma karena dia tingkat kan. Oh, jadi Tingkat, ada 2 tingkat iya. gitu ya. Kita masuk lihat. Oke. Ini Pak Paul mengajar di sini, tidur juga di sini. Iya, Bapak tinggal di atas sih? iya, di atas. Boleh tidak saya Boleh, lihat? silakan. Boleh. Wah. Ukuran berapa ini, Pak? Ini ukuran 2 kali 2,5 kalau nggak salah. Panas sekali nih. Atapnya seng. Ini kalau kehujanan dong, Pak. Iya. Hujan aku turunin ini nih. Ini turun Iya. ini. Diturunkan ini kalau hujan. Gitu. Bapak tinggal di sini sendiri? Iya. Kalau istri di tempat sebelah bersama dengan anak-anak. Itu kan sudah ada rusun ya, Pak ya? Betul. Bapak kenapa belum pindah ke sana itu? Itu kan disediakan memang untuk warga yang dulunya Betul tinggal sekali. di area JIS kan? Iya. Ketika sudah selesai pembangunan dan pengresmian, kami udah bangga banget. Kami pikir, pasti kami tempati rumah rusun itu secepatnya. Iya. Tapi tunggu sampai saat ini belum. Apa yang jadi kendala? Nah, harga di luar jangkauan banget.
Karena berapa ditawarkan sama Jakpro? dari Jakpro awal nawarin itu 1,5 per bulan. Tidak sanggup. Tidak sanggup. Lalu diturunin lagi dengan harga 700 sekian. Oke. Kami pun pikir bahwa kami pun belum mampu karena semua di situ kan tidak mungkin Pak punya tarafnya kan sama semua kan. Ada yang pemulung, ada yang ngamen, ada yang tukang nyuci. Kalau untuk harga segitu belum kan termasuk lagi nanti listrik, air, Ya. terus segala macam kan. Nah, bersyukurnya juga bahwa ada pergub ya yang 797 itu. Ya. Nah, itu yang kami pegang. Oke, bahwa ini adalah wilayah prioritas. Iya, dikatakan bahwa memang benar-benar di tempat ini adalah tempat yang khusus untuk orang-orang yang Kurang sangat, mampu. iya, kurang mampu. Sehingga harga sewanya. Harga sewanya itu di bawah standar. Oke, sementara yang digunakan oleh Jakpro adalah Nah, sesuai dengan standar umum. oke, sehingga Seperti tidak itu. sesuai, maka Iya. warga tidak bisa pindah ke sana. Betul. Kita turun lagi ya, Pak. Iya. Kalau ini kemudian nanti digusur lagi, Iya. Bapak belum mau juga pindah ke sana meskipun harganya di luar jangkauan. Nah, itu dia yang kita sedang pikirkan kan. Karena itu kan dibuat kan bukan buat untuk per orang kan. Iya. Buat per kelompok gitu loh. Oke, dalam kelompok itu ada yang mampu, ada yang nggak mampu. betul Nah, itu yang sekali. harus dicarikan solusinya, Iya. gitu ya. Baik, Pak Paul, terima kasih sudah berbagi cerita, informasi juga sudah dikasih lihat, tapi mudah-mudahan tetap semangat ya, Pak. Saya mau berkeliling lagi lihat yang lain. Mbak Serly, Halo, Mbak apa Nilu. kabar? Sehat? Sehat, Mbak Oke, Nilu. Mbak Serly ini salah satu warga yang juga menolak untuk pindah ke rusun itu ya. Bukan menolak sih, Tapi? lebih tepatnya belum dikasih masuk aja. Belum dikasih masuk, Oke. karena belum ketemu kesesuaian harga ya. Iya, betul, Mbak. Jadi Mbak Serly tinggal di permukiman sini. Iya. Saya boleh nggak lihat rumah? Oke, boleh. Mbak Ayo, Serly. Mbak Nilu. Oke, sini rumahku, Mbak Nilu. Ini berarti posisinya ngontrak atau beli lagi lahan di sini atau bagaimana? Aku untuk sementara ini ngontrak, Mbak. Ini ngontrak. Kontraknya berapa nih? 600.000. 600.000 sebulan. Iya. Kalau yang di rusun Yang di rusun itu kan dia minta 750.000. 750 tidak sanggup. Nggak sanggup lah, Mbak Nilu. Ini pun aku terpaksa ya. Justru aku yang paling murah ya cari tempat seperti ini. Saya boleh masuk nggak lihat? Boleh, boleh, silakan, Mbak. Ini langsung apa nih? Kamar mandi. Ini kamar mandi langsung Iya. dapur. Iya. Mbak Serly di sini tinggal berapa orang? 4. Berempat. Ini Kenapa? barang-barang Mbak Serly dari dulu. Iya. Kalau rumah di sana itu dulu Mbak Serly dapat uang pindahan istilahnya begitu itu berapa? Aku kemarin dapat 28 juta. 28 juta. Iya. Mbak Serly, apa sih yang bikin warga ini nggak mau pindah ke Rusunawa itu atau belum diberikan kunci oleh Jakpro di rusun itu? Ya karena dari awal itu tidak ada kesepakatan soal harga gitu loh. Warga kemampuan warga itu ya minimal ya seenggaknya 600, Mbak. Memangnya dari awal itu tidak diberitahu oleh pihak Jakpro misalnya atau yang membangun itu bahwa nanti harga rusunnya ini segini gitu? Ketika tanggal 18 Oktober setelah peresmian baru kita udah dikasih tahu harga. Padahal kita udah pegang nomor unit. Kenapa waktu awal membangun itu dibangun warga tidak bertanya, Pak nanti rumah rusun itu harganya berapa? Namanya kita juga termasuk yang seperti kampung-kampung prioritas yang lain ya. Ini kan udah ada di Kepgub ya. Jadi kita pikirnya udahlah berarti ini kita kampung prioritas. Oke. Jadi Kalau kampung prioritas harganya? harganya kalau untuk gedung yang 4 lantai itu maksimal itu 394. Oke, jadi karena berpikir bahwa ini kan kampung prioritas nih, pasti harganya sama dengan yang lain nih, Ya, di bawah seperti- 500.000. Iya, Makanya betul. tidak pernah bertanya. Iya. Oke, betul. terus kemudian dikasihlah harga pertama berapa dikasih harga? Harga 1.500.000. Oke, terus kemudian? Tanggal 23 kita diundang lagi. Oke. Diundang lagi untuk membicarakan harga, tapi ternyata harganya adalah kita dimasukkan yang ke umum. Oke, bukan yang kampung Bukan prioritas tadi. kampung prioritas. Terprogram lah. Dan sampai sekarang tidak ada lagi. Tidak ada pembicaraan Sudah sama pernah sekali. coba lagi untuk bicara dan sebagainya? Tidak pernah ada. Ini kan juga menjadi lokasi penataan kampung tahap 2. Artinya bisa ini direlokasi juga. Karena juga JIS juga butuh pintu lain begitu untuk keluar. Artinya Mbak Serly bisa digeser lagi nih dari sini. Gimana? Enggak, tetap tidak mau dengan harga segitu ke rusun. Enggak mau lah, Mbak. Enggak mau. Ini apa solusinya nanti? Solusinya ya kemarin sih dari pemerintah udah ada ya pindahin kita ke Rusun Nagrak. Kami pikir Kenapa? kami nggak mau. Kenapa? Lah, Mbak itu bangunan udah ada. Jadi buat apa?
gitu loh. Ngapain kita harus dipindahkan? Tetap maunya di situ. Tetap maunya di situ. Jadi ini sama-sama bertahan ini. Nah, iya. Warganya bertahan, pihak pemerintah atau yang membangun juga bertahan dengan harganya. Iya, betul. Mbak Sherly, terima kasih sudah berbagi informasi. Oke. Sehat selalu Mbak Sherly ya. Sama-sama. Tidak hanya Kampung Bayam saudara yang ada di sana yang sudah digusur itu, tapi RT 10 RW 08 Kelurahan Papanggo ini juga menjadi wilayah yang dalam master plan pembangunan itu dilakukan penataan. Nah, informasinya sudah ada patok-patok yang dipasang. Bagaimana kemudian warga melihat ini? Apakah mereka mau untuk dilakukan penggusuran nantinya? Kita akan coba untuk menanyakan ini. Ikuti saya. Permisi. Ya, Mbak. Pak, maaf mengganggu. Bapak warga di sini, Pak? Betul, saya pindahan dari Kebun Bayam, Mbak. Oh, dulu Bapak di Kampung Bayam itu Iya, ya? korban Ya. gusuran dari Gusuran dari Masjid JIS. JIS. Terus kemudian Bapak tinggal di sini? Iya. Ini masih satu kelurahan ya dengan kampung di Iya. sana? Oke. Jadi ini adalah RW 08 RT 10. RT 10, Iya. Kelurahan Papanggo ya? Iya. Oke. Bapak tinggal di sini rumah sendiri atau Rumah sendiri. Rumah sendiri, Iya. beli di sini ya. Kalau kita lihat dalam master plan nih Pak pembangunan, ini kan menjadi salah satu wilayah yang juga akan dilakukan penataan. Iya. Artinya mungkin bisa ada penggusuran begitu. Bapak pernah dengar hal seperti itu juga? Iya. Diberitahu bahwa ini rencananya akan digusur atau akan direlokasi? Waktu itu kita rapat di Ancol ya. Rapatnya Yaitu dengan siapa? mengenai masalah sosialisasi di sini akan digusur. Oke. Itu juga kan ada patok ya. Mana patoknya? Boleh lihat Pak? Boleh, Oke, ya. kita lihat coba patoknya. Ini patok batas penggusuran. Oh, ini dia patoknya. Iya. Ini info yang saya dapat ini untuk jalan tol. Oke. Ini rumah Bapak? Iya. Oke, baik. Ini rumah Bapak. Ini patok ini menandakan batasnya akan sampai di sini gusur Iya. atau mulai dari sini atau gimana? Sampai di sini. Sampai di sini. Berarti yang ke sana itu tidak ada. Kena juga. Kena juga. Oke. Cuma mungkin beberapa rumah ke sana. langsung Oke. ke sini. Nah, kalau ini akan dilakukan penggusuran sudah dipasangin patok. Bapak gimana Pak kalau ini 2 kali berarti Bapak akan kena gusur? Ya kalau sepanjang itu masih manusiawi, tetap kita juga nggak mau menghalangi program pemerintah ya. Artinya kita apresiasi lah ya. Oke. Cuma tolong kita juga kan manusia. Perlu dari sini kita punya tempat tinggal, perlu tempat tinggal yang baru. Dan belum dikasih tahu juga kapan mungkin penggusuran bisa Belum dilakukan? tahu. Belum ada Saya ya? juga tanya-tanya warga sini, bahkan saya tanya ke Pak RT juga belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu ya, Belum tapi kapan pelaksanaannya itu. oke, tapi intinya sudah diberitahu dan sudah dibikinkan patok, itu artinya sudah dipastikan dan Bapak tidak apa-apa kalau digusur asalkan kompensasinya sesuai. Iya. Oke. Kalau dari warga-warga sekitar nih Pak, info yang Bapak dapat, mereka mau gitu digusur Pak? Mau ya, rata-rata mau gitu ya, nggak ada masalah soal itu. Pak, kalau misalnya ngomongin pembangunan JIS itu Pak, apa yang Bapak merasakan dampak positifnya begitu buat warga sekitar, dampak ekonominya misalnya? Sampai hari ini ya, itu belum berdampak positif ke warga sini. Artinya warga sekitar Rusuarus JIS itu nggak ada yang dipekerjakan di situ. Sampai hari ini pun JIS udah Beroperasi? terbangun begitu, bahkan udah ada aktivitas di situ ya, walaupun belum full. Kita lihat sendiri karyawan itu security segala. Tidak ada dari kita nggak kenal. Tidak Nggak ada dari orang sini? diperdayakan orang. 1-2 ada, tapi artinya kan itu bukan mewakili. Tapi warga itu mengharapkan kalau ada pembangunan besar di satu titik, setidaknya warga sekitar Ya, seperti itu. berdayakan Ya, gitu ya. ya, seperti Oke, itu. pesan- Harapannya seperti itu itu. harapan Ya. Bapak. Baik, Pak Asep, terima kasih sudah berbagi informasi sama Boleh. saya di Nilu. Sehat selalu ya Pak Asep, saya pamit. Mari. Sama-sama. Selain tinggal di perkampungan yang berada di pintu selatan Jakarta International Stadium, ada juga warga korban gusuran sini yang memilih justru tinggal di tenda depan sini karena sudah tidak punya biaya untuk mereka mengontrak begitu dengan harga yang cukup tinggi. Saya akan temui mereka bagaimana kehidupan mereka di sini dari saya. Permisi. Iya. Halo Mbak Tuti. Siap. Iya, kita janjian ya ketemu sama Mbak Tuti. Iya. Mbak Tuti sehari-hari tinggal di sini ya? Iya Kak. Setelah digusur dari Taman BMW Kebun Bayam. terus kemudian dipindahkan. Direlokasi untuk sewa kontrak rumah selama 1 tahun. Oke, waktu itu dikasih duit berapa? Saya dikasih duit 22 juta. Oke, untuk pemindahan. Untuk mobilisasi, bongkar rumah, sama sewa rumah setahun. Setelah setahun
Ya setelah setahun saya tidur di pinggiran rel, kena gusur lagi karena lanjut ini proyek tol. Oh, loh. Tapi kan di belakang situ udah disiapkan rusun Mbak Tuti ya? Belum jadi waktu itu. Jadi sambil saya menunggu itu udah peresmian, udah jadi, baru saya Pindah ke sini. pindah sini. Oke, nah itu kan sudah peresmian, sudah jadi, udah siap masuk. Ya, Kenapa nggak masuk di sana? tidak sesuai. Tidak sesuai harganya. Iya, Mbak Tuti nggak sanggup membayar. nggak sanggup lah. Orang saya nggak ada kerja gaji bulanan. Oke, tapi Mbak Tuti ini dagangan sendiri ya? Dagang sendiri. Jadi sehari-hari Mbak Tuti Dari berjualan jual- di sini. iya. Mbak Tuti sendiri atau ada orang lain juga yang tinggal di sini? Di sini yang tidak punya tempat tinggal ya 7 kakak. 7 kakak. Jadi ini terbagi-bagi ya? Ini tempatnya Mbak Tuti? Iya. Oke, boleh lihat nggak sih? ke Boleh, dalam? silakan masuk dalam. Di dalam tempat segini 3 anggota jiwa. Ini tempat tidur untuk anak-anak. Iya, bareng-bareng kita bertiga, umpel-umpelan. Ini panas sekali kalau siang Mbak Tuti. Karena Banget sebelahnya ini panas. rel. Dan kalau malam Dan kalau nyamuk malam ini. nyamuk, hujan dingin juga cuacanya. Lagi makan apa ini? Makan mie instan buat makan siang. Ini dapur. Dapur untuk rame-rame. Dapur umum. Ini dapur umumnya. Mbak Tuti tidur di sini, dapurnya sebelah sini. Iya, betul. Ini tempat Ini, tidur oh, ini ibu berdua tidur sama di sini. anaknya 1. Anak 1 tidur di sini. Iya. Ini. Nah Ini itu berapa nih di sini? satu keluarga. Permisi 4 Pak ya, anak. maaf mengganggu Pak. Ini di belakang situ apa Bu? Itu kamar juga. Saya boleh Boleh, tidak? boleh, silakan. Kita lihat. Di situ nempatin 6 jiwa, 1 keluarga, 4 anak, 2 suami istri. Ini tempat Di sini sholat. 1 keluarga. Ini satu keluarga lagi di sini. Iya. 1 keluarga buat 4 orang. Ini? Anak 2. Yang Iya, segini ini? Iya. Kan 7 keluarga. Ini kalau Anda lihat, ini ada rel. Ini tuh adalah sebenarnya pintu untuk masuk. ke Iya, Kampung pintu Bayam. utama Kampung Susun Bayam langsung lurus. Kalau mandi di mana? Mandi itu kamar mandi. Nah, inilah kami bikin jamban dadakan. Airnya dari mana ini Bu? Air sumur dari PJKA. 7 kakak ada berapa orang Bu? 35 jiwa. Tidur 1 atap tenda biru. Kalau listrik dari mana? Ini saya tidak lihat ada lampu. Listrik dari tenaga surya. Oh, ini untuk Ini listrik. Itu buat malam. Ada di atas ini panelnya. Oke. Anak-anak belajarnya di sini. Iya. Belajar di sini, tidur di sini, makan di sini. Yang lainnya itu apa kegiatannya? Ada yang ojek, ngamen, mulung, nyuci gosok. Penghasilan berapa Bu bisa dapatnya? Nggak tentu, sehari paling 30.000, 20.000. Kalau lagi sepi-sepi ya nggak dapet. Tapi Ibu dagang di sini dengan sudah adanya JIS gitu, penghasilannya naik atau gimana? Kalau ada event aja lumayan, bisa dapat 200-300 sehari. Udah berapa kali Bu ngerasain rame-ramenya JIS ini? Sekali doang kemarin konser Dewa. Warga begitu yang dulu tinggal di sini, apa pernah tidak ditawarkan untuk nanti bisa buka kantin atau apa di dalam? Ditawarkan. Tapi koperasi yang mengelola, Oke. bukan perorangan. Ibu nggak mau? Saya kan udah ikut koperasi. Oh, Ibu koperasi yang lain? Iya, Oke, tapi kalau misalnya dikasih Ibu mau? mau banget. Itu namanya Jualan di dalam. udah peluang besar kan. Sampai kapan mau bertahan di sini lalu? Sampai kalau gitu? benar-benar layak bisa untuk menempati dan segera menerima kunci masuk, tidur nyenyak, anak-anak bisa istirahat tenang, pulang sekolah juga bermain, tidak di pinggir jalan, kan gitu. Tapi harga tadi ya? Harganya sesuai dengan kemampuan kami. Baik, Bu Tuti. Terima kasih ya Bu Tuti ya, Sama-sama, sudah berbagi Kak. informasi di